Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurwahini dengan NIM 101561230001 dari Prodi Pendidikan Agama Islam TP1 semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Sejarah Peradaban Islam. Baik, kita ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertiannya sejarah dan menurut para ahli. Nah, kalau secara bahasa Arab itu dari sejarah yang artinya pohon. Nah, yang dalam pengertian lebih luas itu diartikan sebagai silsilah atau asal usul. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan history, kalau bahasa Indonesia yaitu historia, yang artinya penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan. Nah, kalau menurut para ahli yaitu Herodotus, yaitu sejarah adalah kajian yang mencatat peristiwa dan tindakan manusia serta sebab akibatnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam itu adalah masyarakat Arab sebelum Islam dalam kondisi sosial yang tribalistik, di mana loyalitas kepada suku itu sangat kuat. Mereka juga memiliki kebiasaan buruk seperti pembunuhan bayi perempuan, perbudakan, dan perang antar suku yang sering terjadi. Nah, mayoritas dari mereka itu adalah penyembah berhala dan menjalankan ritual berbagai keragaman dan keagamaan yang beragam. Nah, kalau sistem politiknya, bangsa Arab sebelum Islam itu berbasis suku atau kabilah. Tiap suku dipimpin oleh seorang yang disebut dengan sheikh. Nah, tidak ada pemerintahan pusat yang mengatur seluruh jazirah Arab sehingga terjadi konflik dan pertempuran antar suku. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, yang pertama itu adalah Umar bin Khattab memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan membentuk departemen-departemen pemerintahan seperti Baitul Mal. Nah, dan membagi wilayah kekhalifahan menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernurnya. Yang kedua, Umar juga kekuatan militer Islam mengalami ekspansi besar-besaran dan banyak wilayah yang ditaklukkan seperti Persia, seperti Bizantium, Mesir, dan lain-lain. Nah, Umar memperkenalkan sistem hukum yang berdasarkan syariah Islam dan mengangkat hakim qadhi di berbagai wilayah untuk permasalahan hukum. Dan Umar menerapkan kebijakan distribusi zakat yang adil dan mendorong petani dan perdagangan, dan dia juga memastikan keamanan jalan-jalan untuk memfasilitasi perdagangan. Itu tadi adalah kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu latar belakang terjadinya perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi pada tahun 657 Masehi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu gubernur Syam. Nah, latar belakangnya adalah ketidaksetujuan Muawiyah atas pembunuhannya Utsman bin Affan dan menuntut agar Ali menangkap dan membunuh pelaku tersebut. Nah, ketegangan ini akhirnya memuncak dalam pertempuran besar Siffin yang berakhir dengan arbitrase atau tahkim yang mengakibatkan perpecahan di kalangan umat Islam. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah dan masa dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Umayyah, kekuasaan itu lebih terpusat pada administrasi yang ketat, dan dinasti ini cenderung lebih mengutamakan orang-orang Arab dalam pemerintahan dan fokus pada perluasan wilayah yang penaklukannya ke arah barat yaitu Spanyol dan timur ke India. Nah, kalau dinasti Abbasiyah lebih banyak delegasi kekuasaan kepada gubernur-gubernur di wilayah dan lebih inklusif terhadap berbagai etnis dan budaya dalam pemerintahan, termasuk orang-orang non-Arab, dan fokus pada kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Masa ini dikenal dengan zaman keemasan Islam. Nah, perbedaan kebijakan ini mencerminkan perubahan dalam struktur pemerintah dan pendekatan terhadap masyarakat yang lebih luas pada masa kedua dinasti. Itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai UTS Sejarah Peradaban Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.